Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada. A'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Juz' Amma, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, alhamdulillah, pembahasan tentang surah Al-Fil. Dengan demikian pembahasan kita kali ini adalah surat yang berikutnya, yakni surah Quraisy. Silakan ibu bisa membuka mushaf dan melihat surah Quraisy. Pertama, siapa itu Quraisy, Bu? Siapakah yang dimaksud dengan Quraisy? Siapa? Ada yang bisa menjawab, Bu? Siapa itu Quraisy? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jawaban yang lain? Ya? Nama suku. Nama suku di mana, Bu? Nama suku di Makkah. Barakallahu fiik. Naam. Tentang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih dari keturunan Ismail alaihissalam, yakni Kinanah. Allah telah memilih Kinanah sebagai keturunan dari Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan kemudian Allah memilih Quraisy sebagai keturunan dari Kinanah. Tadi sebelumnya Kinanah disebutkan keturunan dari siapa? Ismail. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dari keturunan Ismail tersebut Allah memilih dari keturunan Ismail, yakni Kinanah. Kemudian Allah memilih dari keturunan Kinanah, yakni Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan kemudian Allah memilih Bani Hashim sebagai keturunannya dari Quraisy. Allah kemudian memilih Bani Hashim, keturunan dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku, ini memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan dari Bani Hashim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah memilih Quraisy sebagai keturunan dari siapa, Bu? Kinanah. Dan Kinanah adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Jadi suku Quraisy adalah keturunan dari Kinanah. Keturunan dari Kinanah. Nanti akan kita pelajari setelah ini nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ada yang hafal, Bu? Sampai sejauh mana ibu menghafal nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ya, coba sama-sama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin setelah Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin, sudah sampai situ aja. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lanjut. Sampai Abdi Manaf saja. Sampai Abdi Manaf. Setelah Abdi Manaf siapa? Ke atasnya lagi siapa? Qusay. Ya, Qusay. Setelah Qusay, Kilab. Setelah Kilab, Murrah. Setelah Murrah, Ka'ab. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Sampai ke Kinanah. Kalau dirutkan dari ayah Rasulullah SAW, Abdullah. Ya, Abdullah kalau itu dijadikan nomor urut 1, kemudian Abdul Muttalib nomor urut 2, maka Kinanah pada urutan yang ke-14. Tadi hari sebelumnya kita sebutkan apa tadi? Kinanah. Siapakah Quraisy? Quraisy itu adalah keturunan dari Kinanah. Keturunan dari Kinanah. Ya, ini dari keturunan dari, ada mengatakan dari An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Siapa bu? An-Nadhr. Pakai dhad. An-Nadhr. Ra. R ya, huruf R. An-Nadhr bin Kinanah. Jadi Quraisy itu ya adalah keturunan dari Kinanah. Ya, Kinanah ini tadi kalau kita sebutkan Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, itu kalau kita kasih nomor urut 1, maka Kinanah berada pada urutan yang keberapa? Yang ke-14. Jadi kakek yang Rasulullah SAW yang ke-14. Jadi ada yang berpendapat bahwa Quraisy itu adalah keturunannya dari Kinanah. Ya, ini dari anak dari Kinanah tadi kita sebutkan siapa? Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Mulai dari Nadhr bin Kinanah, ya, sampai turun ke bawah, itu adalah merupakan keturunan Quraisy. Dari Nadhr bin Kinanah itu adalah merupakan keturunan Quraisy. Ya. Termasuk Abu Bakar juga Quraisy. Umar juga Quraisy. Utsman juga Quraisy radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya saja nanti mereka ketemunya di kakeknya yang mana. Namun nanti kesemuanya akan ketemu di mana? Di Ketemunya juga akan di Kinanah, ya, pada nasab Kinanah. Setelah Kinanah siapa? Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Abdullah kalau kita kasih nomor urut 1 sampai ke Adnan nomor berapa? Nomor 21. Inilah nasab yang disepakati oleh para ulama. Nasab Rasulullah SAW dari Abdullah sampai ke Adnan, ini adalah nasab yang disepakati oleh para ulama. Adapun setelah Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam, ini diperselisihkan oleh para ahli nasab. Para ahli nasab berbeda pendapat. Ya. Para ahli nasab berbeda pendapat. Silsilah dari Nabi kita Muhammad SAW setelah Adnan sampai kepada Ismail. Ya. Tapi bagaimana dari Nabi Ismail? Setelah Nabi Ismail siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang bisa menyebutkan nasab Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam dengan jelas? Nah, ini apalagi tidak
lebih tidak diketahui. 6. Yang dari setelah Adnan kepada Nabi Ismail saja ini diperselisihkan. Namun yang jelas yang disepakati oleh para ulama, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Qusay inilah ada sejarahnya sendiri. Qusay sendiri ini ada sejarahnya. Dialah yang pertama kali berhasil mengumpulkan suku-suku Quraisy. Yang pertama kali untuk mengumpulkan suku-suku Quraisy untuk merebut kembali Makkah. Untuk kembali apa? Merebut Makkah. Sehingga kemudian setelah itu di masa Qusay inilah kemudian Quraisy kembali menguasai Makkah. Termasuk memegang apa? Memegang kunci Ka'bah hingga sekarang. Nah, ini pada Qusay bin Kilab ya. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ya, bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah ya, bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, ini ada 21 nama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quraisy adalah suku yang besar ya. Quraisy adalah suku yang besar. Nah, kita masuk pada surah Quraisy ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Apa bacanya, Bu? Perhatikan panjang pendeknya, Bu. Li'ilafi Quraisy. Li'ila, i panjang, la panjang. Ya. Sedangkan li-nya pendek. Jadi jangan sampai ada yang baca li'ila. Nah, ini keliru. Yang benar apa? Li'ila. Nah, jadi i-nya panjang, la-nya juga panjang. Li'ila fi Quraisy. Apa artinya? Li artinya karena. Ilaf kebiasaan atau adat. Kebiasaan atau adat siapa? Quraisy. Ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa ayat yang pertama nih, Bu? Langsung diawali dengan karena. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat yang kedua, kita baca terlebih dulu ayat yang kedua. Nanti kita jelaskan kenapa di sini karena li. Perhatikan ayat yang kedua. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Ila fihim. Apa kebiasaan mereka? Rihlah. Apa itu rihlah? Bepergian. Asyita musim dingin, as-saif musim panas. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan. Mereka bepergian. Ya, bepergian dalam rangka apa? Dalam rangka berdagang. 2 kali dilakukan dalam setahun. Ya, ini yang pertama ketika musim apa? Musim dingin. Dan yang kedua adalah musim panas.
Kembali ke pertanyaan sebelumnya, di ayat yang pertama Allah awali dengan li, karena. Banyak ulama tafsir yang menjelaskan bahwa huruf jar dan majrur pada ayat yang pertama, yakni li'ilafi, ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Surat Al-Fil. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan Abrahah, pasukan bergajah yang berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Maka maksud dari surat Quraisy ayat yang pertama dan kedua ini bahwa Allah bertindak terhadap tentara bergajah itu demi kaum Quraisy. Allah menghancurkan pasukan bergajah, Allah gagalkan rencana mereka. Dalam rangka apa, Bu? Karena kaum Quraisy, demi kaum Quraisy, demi keamanan mereka, demi tegaknya maslahat mereka, untuk keteraturan perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam, dalam rangka berdagang untuk mencari rizki. Seandainya mereka tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyerangan pasukan bergajah, apa yang akan terjadi, Bu? Apakah akan terjadi keamanan? Mereka bisa leluasa berdagang, kebiasaan mereka untuk pergi di musim dingin dan musim panas ini masih bisa tetap berlanjut atau tidak, Bu? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka diperangi oleh pasukan Abrahah. Tidak ada lagi keamanan. Oleh karenanya kemudian Allah sebutkan bahwasanya Allah menyelamatkan mereka. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan suku Quraisy. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Abraha tidak berhasil untuk menyerang Ka'bah, maka Makkah tetap aman. Sehingga suku Quraisy mereka masih tetap melakukan kebiasaan mereka dengan leluasa, dengan amannya mereka masih bisa melakukan perjalanan dagang. Apakah ke Syam maupun ke Yaman. Makanya di ayat yang pertama Allah katakan demi kebiasaan suku Quraisy. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan di musim dingin maupun di musim panas. Musim dingin kemana? Ke Yaman. Musim panas kemana? Ke Syam. Tujuan mereka apa? Berdagang, mencari rizki. Oleh karenanya Allah membinasakan siapapun yang berniat jahat terhadap mereka, terhadap Quraisy. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah mengagungkan perihal tanah haram. Dan Allah mengagungkan penduduknya. Allah mengagungkan penduduk Makkah. Sehingga mereka dihormati. Orang-orang Quraisy mereka dihormati oleh kabilah-kabilah lainnya. Dan karena mereka dihormati, maka mereka tidak akan diganggu oleh siapapun ketika mereka melakukan perjalanan dagang. Dan suku Quraisy adalah suku yang melakukan pelayanan, melakukan pelayanan
terutama bagi jamaah haji. Karena suku Quraisy inilah yang melayani jamaah haji sehingga mereka dihormati oleh kabilah-kabilah lainnya. Sehingga mereka melakukan perjalanan keluar, tidak ada yang mengganggu mereka. Nah, pertanyaannya adalah, ini nikmat atau tidak, Bu? Keamanan yang mereka rasakan, yang Allah berikan kepada mereka, mereka keluar melakukan perjalanan dagang, tidak ada yang mengganggu mereka. Ini nikmat atau tidak? Nikmat keamanan. Sebagaimana sebelumnya di surat Al-Fil kita telah membahasnya, Allah telah memberikan kepada mereka nikmat keamanan sehingga mereka selamat dari penyerangan Abrahah dan pasukannya. Kemudian di surat Quraisy ini Allah sebutkan untuk mengingatkan mereka bahwa nikmat yang lainnya apa? Bahwa mereka masih tetap bisa melakukan kebiasaan mereka dengan aman, dengan lancar. Oleh karenanya, sudah sewajarnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka. Bagaimana cara mereka bersyukur, Bu? Dengan beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Oleh karenanya di ayat berikutnya apa bunyinya? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, agar mereka, maka hendaklah mereka menyembah Rabb. Hadza, ini, al-bait, rumah. Rabb hadzal bait, Rabb, yakni pemilik rumah ini. Yang dimaksud rumah ini adalah Ka'bah. Hendaklah mereka menyembah Rabb Ka'bah. Perhatikan di sini, Bu, Allah tidak menyuruh mereka untuk menyembah Ka'bah, tapi yang Allah suruh adalah apa? Menyembah Rabbnya Ka'bah. Agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah memberi suku Quraisy berbagai kenikmatan, nikmat keamanan, nikmat dihormati oleh kabilah-kabilah lainnya. Oleh karenanya, orang-orang Quraisy semestinya hanya menyembah Rabb pemilik Ka'bah saja, yaitu Allah Tabaraka wa taala. Di sini ada sedikit catatan, Bu. Ada sebagian orang kafir mengatakan, tuh, coba lihat orang Islam. Ternyata orang Islam juga mereka menyembah batu. Bagaimana jawabannya, Bu? Menyembah Ka'bah, itu katakan menyembah batu. Ka'bah mereka katakan Ka'bah itu disembah. Apa jawabannya, Bu? Umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Kemudian Allah lah yang memerintahkan menyembah Allah dengan menghadap Ka'bah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin ketika mereka salat. Maka mereka diperintahkan untuk mengarahkan wajah mereka kemana? Ke Ka'bah, ketika mereka bisa melihat langsung Ka'bah. Namun jika mereka tidak bisa melihat Ka'bah, hendaklah mereka mengarah kemana? Ke arah Ka'bah. Jadi bukan berarti maknanya adalah menyembah batu, tetapi yang disembah itu adalah Allah, dan Allah lah yang memerintahkan kaum muslimin menjadikan kiblat mereka ketika sholat di mana? Ka'bah. Sama halnya ketika sujud. Apakah itu artinya ketika sujud dengan kita meletakkan kepala kita di tanah itu artinya menyembah tanah? Tidak. Tapi karena Allah lah yang disembah, yang memerintahkan agar kita sujud di atas tanah. Jadi kembali bahwa salat kiblatnya adalah Ka'bah itu karena perintah Allah untuk menyatukan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia agar salatnya menghadap Ka'bah. Dan Ka'bah itu sendiri adalah batu. Bisa mendatangkan manfaat atau mudarat dengan sendirinya ataukah tidak, Bu? Tidak dapat memberikan manfaat apapun ataupun memberikan bahaya dengan sendirinya. Sama halnya dengan Hajar Aswad.
Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan mencium Hajar Aswad? Pernah mendengar hadisnya, Bu? Perkataan Umar bin Khattab? Kalaulah bukan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW melakukannya, maka niscaya Umar tidak akan melakukannya. Melakukan apa? Mencium Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab, "Ama wallahi, demi Allah, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'." Demi Allah, aku mengetahui bahwasanya kamu, wahai Hajar Aswad, tidak dapat memberikan manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah tidak aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka niscaya aku tidak akan menciummu. Kemudian Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad tersebut karena mengikuti Rasulullah SAW yang mencium Hajar Aswad. Kemudian ayat berikutnya apa, Bu? Hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Ka'bah. Ayat yang keempat. Rabb pemilik Ka'bah tersebut, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi, yang at'amahum, telah memberikan mereka makanan, min ju', min dari ju', kelaparan, ya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa, dan amanahum, dan mengamankan mereka, min, dari khauf, ketakutan. Nah, coba perhatikan, Bu, ayat yang keempat ini. Ada dua nikmat yang Allah jelaskan di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Makkah itu adalah negeri yang kering, negeri yang tandus. Ya, tidak diairi oleh sungai, ya. Padang pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Namun ternyata penduduknya tidak kelaparan. Kenapa, Bu? Allah beri mereka makan dengan dimudahkan mereka untuk melakukan perjalanan dagang. Mereka tidak bertani, mereka tidak berkebun. Ya, di negeri yang tandus kering, tapi mereka tidak kelaparan. Ya. Ini nikmat atau tidak, Bu? Diberikan makanan ini nikmat atau tidak? Nikmat. Nikmat yang kedua adalah mereka juga tidak ditimpa ketakutan. Mereka tidak takut akan diganggu oleh orang lain. Karena setiap orang menghormati Makkah. Setiap orang menghormati Makkah. Maka mereka tidak khawatir akan diganggu oleh orang lain. Maka siapapun yang masuk ke Makkah, maka dia akan aman. Sampai sekarang Makkah aman, Bu? Aman. Berapa banyak orang yang umrah? Ya, berapa banyak orang yang haji? Berjuta-juta. Aman, alhamdulillah. Dari berbagai negara dengan berbagai karakter mereka, alhamdulillah Allah jaga. Ya. Jadi ada dua kenikmatan di sini, ya. Nikmat dilindungi mereka dari kelaparan, dan nikmat mendapatkan apa, Bu? Keamanan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus dua nikmat ini, bahwa ketika seseorang mendapatkan dua nikmat ini, yang pertama nikmat tidak ditimpa kelaparan, dan yang kedua adalah nikmat mendapatkan keamanan. Ini adalah dua nikmat yang luar biasa. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Siapa yang di waktu pagi harinya mendapati tubuhnya sehat, mu'afan fi jasadih, tubuhnya sehat, aminan fi sirbih, aman keluarganya, indahu qutu yaumih, dan ada makanan pokok di hari tersebut. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama hizat lahu dunya.
seakan-akan dia telah mengumpulkan seluruh dunia. Apa tadi Bu yang pertama? Sehat, badan sehat. Yang kedua, aman. Yang ketiga, ada makanan pokok yang bisa dimakan hari itu. Siapa yang memiliki 3 hal ini, kata Rasulullah SAW, dia telah mengumpulkan seluruh dunia pada dirinya. Subhanallah. Nah ini, di sini ada 2 nikmat. Di antaranya apa? Nikmat bisa makan. Kemudian nikmat keamanan. Aman tapi tidak ada makanan, bagaimana Bu? Ya lapar, tidak tentram, tidak enak. Ataupun sebaliknya, ada makanan tapi tidak aman, bagaimana Bu? Ada makanan tapi tidak aman, ya juga tidak tentram, tidak nikmat. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan makanan, ada yang bisa dimakan pada hari itu, dan kita merasakan keamanan, inilah ketentraman yang hakiki. Dan inilah yang harus kita sadari betul, ini nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, dan hendaklah kita mensyukuri nikmat ini. Sebagaimana Allah mengingatkan Quraisy bahwa Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka, dan Allah lah yang memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Ini adalah 2 nikmat yang besar. Maka hendaklah mereka mensyukuri Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Demikian juga kita Bu, ini pelajaran juga untuk kita, hendaklah kita mensyukuri ya 2 nikmat tersebut. Ya, nikmat bisa makan dan nikmat keamanan. Maka jangan sampai kita jadi provokator untuk melakukan kekacauan, dan hendaklah kita menjaga stabilitas keamanan. Terakhir, pelajaran dari surat Quraisy ini adalah apabila Allah beri kita kenikmatan, diberikan kita kemudahan, diberikan kita nikmat keamanan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar Allah tetap menjaga nikmat tersebut untuk kita. Ya, bahkan Allah akan tambah nikmat yang lebih. Ya, sebagaimana Allah telah beri nikmat keamanan, nikmat dijaga dari rasa lapar kepada orang-orang Quraisy, maka Allah perintahkan mereka hanya menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Inilah yang dapat kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.